Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Martial Dao Great Emperor. Chapter 4661 Fight to the Death. Nada bicara Luo Xiu sangat tenang. Dan kata-katanya juga menyebabkan senyum di wajah Shen Wuya, yang berada di seberangnya, menghilang dan dia menjadi sedikit terdiam. Setelah beberapa saat, Shen Wuya kemudian mengangguk, "Saya tidak keberatan dengan pertarungan hidup dan mati." Setelah mengatakan ini, Shen Wuya menatap mata Luo Xiu dan bertanya, "Pertempuran hidup dan mati yang kau bicarakan, apakah itu jenis pertempuran yang berlangsung selamanya, atau jenis pertempuran di mana kau bisa mengakui kekalahan? Beranikah kau bertarung sampai mati?" Luo Xiu mencibir. Sejujurnya, meskipun Luo Xiu mengusulkan pertarungan hidup dan mati, dia tidak berniat bertarung sampai mati. Namun Shen Wuya mengajukan pertanyaan ini secara langsung, seperti seorang jenderal, bertanya kepada Luo Xiu bagaimana cara memilih. Jika dia memilih bertarung sampai mati, itu memberi kesan bahwa dia bersikeras bersaing dengan Shen Wuya dan bertarung sampai mati. Jika dia memilih untuk mengakui kekalahan, maka orang lain akan mengatakan bahwa Anda, Luo Xiu, takut mati dan kehilangan wajah Tao yang asli. Artinya, saat keduanya bertemu, Luo Xiu menggali lubang untuk Shen Wuya. Shen Wuya juga menggali lubang untuk Luo Xiu. Pertempuran hidup dan mati diusulkan oleh Luo Xiu. Kedua pilihan itu dilemparkan kepada Luo Xiu oleh Shen Wuya. Tampaknya mereka berdua belum bergerak, dan konfrontasi verbal pertama tampaknya berimbang. "Saya tidak bisa." Shen Wuya tersenyum. "Kalau aku tidak berani, aku tidak akan pergi ke dunia kehidupan dan kematian untuk merasakan diriku sendiri lebih awal. Pertarungan dan penderitaan di dunia kehidupan dan kematian berada di luar imajinasimu." Dalam pandangan Shen Wuya, meskipun Luo Xiu sangat berbakat dan kebangkitannya menakjubkan, dia belum pernah meninggalkan dunia 5 dimensi dan belum pernah melihat kekejaman dan kemegahan dunia kehidupan dan kematian. "Kalau begitu, mari kita bertarung sampai mati." Luo Xiu mengatakan ini. Ekspresi orang-orang berkuasa yang mendengar kata-kata itu dari kejauhan tiba-tiba berubah. Pertarungan sampai mati, sampai mati. Artinya jika keduanya bertarung, salah satu di antara mereka akan mati. Pertarungan ini belum berakhir sampai ada yang mati. Inilah pertarungan sampai mati yang sesungguhnya. Shen Jianghai, yang datang sebagai perwakilan klan dewa kali ini, mengerutkan kening dan mengirim pesan kepada Shen Wuya, "Wuya, jangan menyerang." Dia belum menyelesaikan satu kalimat pun. Shen Wuya mengirim pesan, "Aku sudah memutuskan, sepupu Jianghai tidak perlu membujukku." Shen Jianghai, berdasarkan senioritas klan Shen, dapat dianggap sebagai sepupu Shen Wuya. Namun statusnya di klan dewa. Garis keturunan Shen Jianghai hanyalah garis cabang, sedangkan garis keturunan Shen Wuya merupakan garis utama dari garis keturunan langsung. Masih terdapat perbedaan identitas yang besar. Jadi, Shen Wuya telah mengatakan ini, dan Shen Jianghai hanya dapat menahan sisa perkataannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga mengerti. Begitu Shen Wuya harus membuat beberapa keputusan, dia tidak dapat mengubah pikiran orang lain. Sebentar. Suasananya agak tegang. Sebagian yang lain mengerutkan kening, sebagian bermata berbinar, dan sebagian lagi tampak tersenyum. Tidak seorang pun menduganya. Luo Xiu dan Shen Wuya sebenarnya ingin bertarung sampai mati. Bukankah disepakati bahwa itu hanyalah kompetisi antara para jenius dan monster? Mengapa ini menjadi pertarungan hidup dan mati? Seseorang juga mengirim pesan untuk membujuk Luo Xiu. Tetapi baik Luo Xiu maupun Shen Wuya tidak punya niat untuk mengingkari janjinya. Semua kata telah diucapkan. Jika Anda menyesalinya sekarang, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah Anda? Lebih-lebih lagi, baik Luo Xiu maupun Shen Wuya, karena mereka berani mengusulkan dan menyetujui kompetisi semacam itu artinya mereka percaya diri. Mengetahui bahwa Luo Xiu memiliki rekam jejak melompat dan membunuh hampir selamanya sebelum ia menerobos ke alam tanpa awal, Shen Wuya masih memiliki keyakinan dan kepastian bahwa ia bisa menang. Hal ini membuat Luo Xiu sedikit penasaran. Rahasia ampuh apa yang dikuasai Shen Wuya ini hingga membuatnya begitu percaya diri? Pada saat yang sama, Luo Xiu juga ingin tahu. Apa level Shen Wuya, yang dikenal sebagai penjahat nomor 1 di generasi muda masa kini? Tiba-tiba, Tetua Agung Istana, Ma Wen, mendesah, "Kenapa kalian berdua melakukan ini?" Seperti kata pepatah, lebih baik menghancurkan musuh daripada menciptakan musuh. Kalian berdua adalah monster jenius kelas atas, dan kalian adalah benih harapan untuk bercita-cita mencapai alam tertinggi di masa depan.
Jika ada yang mati dalam pertempuran, itu akan menjadi kerugian besar. Kerugian. Sejujurnya, Ma Wen tidak bisa mengatakan siapa yang lebih kuat. Luo Xiu memang memiliki beberapa poin dan sorotan yang luar biasa, tetapi rekor Shen Wuya tidak bisa dianggap remeh. Melihat mereka berdua tidak berbicara, Ma Wen menghela napas, karena kalian berdua sudah memutuskan, ayo kita mulai. Aku hanya berharap orang yang menang pada akhirnya akan sedikit berbelas kasih. Chapter 4662 Suppressing Shen Wuya. Itu saja. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Dua aura dahsyat meledak di arena pertempuran dalam sekejap, saling bertabrakan, seolah-olah dua dunia bertabrakan, menghancurkan dunia, dan fenomena aneh pun muncul, seolah-olah alam semesta hancur. Riak-riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang terdekat, dan semakin banyak riak muncul, dan kecepatan riak-riak itu naik dan turun semakin cepat, secara bertahap mendidih seperti air mendidih. Apakah itu Luo Xiu? Atau Shen Wuya di seberangnya? Keduanya terus-menerus meningkatkan aura mereka. Aura kuat di tubuh mereka mengembun menjadi api besar yang menyala dan melompat, dan lengkungan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka, yang sangat menakutkan. Ledakan. Terdengar suara keras. Gelombang kejut meledak dari masing-masingnya, bergetar bersama di udara. Dampak mengerikannya pun menyebar. Hal itu langsung diimbangi oleh formasi yang terukir di sekitar arena pertempuran. Luo Xiu, yang berada di atas arena pertempuran, mundur 3 langkah di udara. Shen Wuya yang ada di hadapannya mundur lebih dari 10 langkah. Kakak Luo lebih kuat dari yang kuduga. Shen Wuya menarik napas. Meskipun tatapannya serius di awal, kini tatapannya menjadi lebih serius lagi. Ada juga sedikit keterkejutan dan kewaspadaan di hatinya. Sangat kuat. Sangat berbahaya. Begitulah penilaiannya terhadap Luo Xiu saat itu. Namun, meskipun kuat, Shen Wuya tak akan kehilangan kepercayaan dirinya. Sejak debutnya, ia telah mengalami banyak pertempuran dan pertarungan, dan ia juga telah bertemu lawan yang lebih kuat darinya, tetapi orang yang menang pada akhirnya selalu dirinya. Hampir mustahil untuk melihat pergerakan Shen Wuya. Ia langsung menghilang dari tempatnya, lalu muncul di hadapan Luo Xiu. Boom! Keduanya bergerak secepat kilat, dan bertabrakan berkali-kali dalam sekejap mata. Hanya ruang tempat mereka berdua terus bertabrakan dan bertarung yang terus-menerus hancur, dan musnah oleh akibatnya. Setelah beberapa saat, Shen Wuya kembali ke tempat semula, menarik diri, dan telapak tangannya berlumuran darah. Wajahnya menjadi lebih serius. Dari segi fisik, dia tidak sebaik Luo Xiu. Tubuhnya tidak sebaik orang yang tidak sebaik dirinya. Ini pertama kalinya Shen Wuya bertemu dengan orang aneh seperti itu. Selama ini tubuhnya sangat kuat, lebih kuat dari beberapa pria kuat di alam yang sama yang berfokus pada pengembangan pintu rahasia tubuh. Sekarang, ia ditekan di tempat yang ia kuasai. Seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah darinya memiliki tubuh yang lebih kuat daripada yang telah ia latih. Ini mengingatkan Shen Wuya pada rumor dari dunia luar. Konon, Luo Xiu membuka batas pintu rahasia tubuh. Di tahap alam Taiyuan, ia membuka 333 pintu rahasia, lalu menerobos alam Wuxi dengan fondasi pintu rahasia yang paling kuat dan sempurna. Menggunakan batas pintu rahasia untuk membangun fondasi tubuh, apakah itu begitu kuat? Baru saja menerobos alam Wuxi. Ia lebih kuat dari tubuhku di puncak alam Wuxi? Jika dia berkultivasi hingga puncak alam Wuxi, bukankah tubuhnya akan sebanding dengan puncak semi-abadi, atau bahkan alam Wanxi? Kerumunan orang yang menyaksikan pertempuran itu juga mendengar suara terengah-engah. Karena siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihatnya. Dalam konfrontasi sebelumnya, Luo Xiu berada di atas angin, sementara Shen Wuya, yang sangat kuat dan tak pernah kalah dalam pertempuran, menderita sedikit kekalahan. Dia melangkah maju. Mata Luo Xiu tertuju pada Shen Wuya. Baru saja Shen Wuya mengambil langkah pertama. Jadi sekarang giliran dia untuk bergerak. Untuk Luo Xiu, dia membiarkan Shen Wuya mengambil langkah pertama, yang dianggap cukup memberimu muka. Kalau tidak aku akan melumpuhkanmu saat itu, dan seseorang akan menggunakan langkah pertamaku untuk melakukan serangan diam-diam. Dengan kecepatan yang tak tertandingi, keduanya berubah menjadi bayangan-bayangan seperti sinar, bertabrakan lagi dan lagi, seperti dua bintang di alam semesta, terbang dengan kecepatan ekstrim, bertabrakan lagi dan lagi. Para penonton hadir. Kecuali generasi tua dengan kultivasi kuat, para kultivator di tahap alam tanpa awal tidak dapat menangkap gerakan keduanya sama sekali. Beberapa kultivator di alam kuasi abadi juga mengernyitkan mulut dan hati mereka sedikit curiga.
Apakah kedua pemuda ini benar-benar berada di alam tanpa awal? Mengapa saya merasa pertarungan antara kedua orang ini lebih mengerikan daripada pertarungan antara alam kuasi abadi? Gestur dan gerakan mereka membuat kita merasa bahwa bahkan mereka yang berada di alam kuasi abadi pun mungkin tak mampu menahannya. Dua orang ini, mereka sama sekali tidak berada di alam wuxi, mereka hampir dekat dengan alam abadi. Bahkan jika mereka adalah tubuh fisik murni, kedua orang ini memiliki kekuatan tingkat kuasi abadi. Setidaknya sampai sekarang, Luo Xiu dan Shen Wuya hanya menggunakan tubuh fisik mereka untuk bertarung, dan belum menggunakan kekuatan Dao Rune bawaan. Chapter 4663 Overconfidence. Tubuh-tubuh jasmani saling berbenturan, dan para dewa mundur dengan mantap. Setelah tabrakan lainnya, Luo Xiu berdiri di udara dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap Shen Wuya dengan tatapan acuh tak acuh, "Kau bukan tandinganku di sekte rahasia tubuh daging." Sebagai jenius nomor 1 generasi muda Tao multidimensi, metodemu tidak akan berhenti di situ, kan? Shen Wuya menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apapun. Karena dia tidak punya cara untuk membantah apapun. Faktanya, dalam tabrakan dan pertarungan dengan pintu rahasia tubuh fisik, dia benar-benar ditekan oleh Luo Xiu, lawan yang tingkat kultivasinya lebih lemah darinya. Bagi para biksu kami, tubuh hanyalah salah satu sarana, kata Shen Wuya. Kalau begitu, biarkan aku melihat rune bakatmu, kata Luo Xiu ringan. Bagus. Shen Wuya menyipitkan matanya, dan tekad jiwa yang sangat kuat meledak dari kedalaman lautan kesadaran di antara alisnya. Sebuah rune bakat terbang keluar dari antara alisnya, mendarat di tangannya, dan berubah menjadi tombak. Ini adalah perwujudan kemampuan bawaan, yang juga berarti bahwa kemampuan bawaan ini memiliki daya serang yang luar biasa dahsyat. Saat senjata ini muncul di tangan Shen Wuya, aura keseluruhannya tiba-tiba meningkat tajam. Dibandingkan dengan Shen Wuya barusan, dia jauh lebih kuat, seolah-olah mereka adalah dua orang. Rambutnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, bergerak mengikuti angin, menyebarkan bercak-bercak cahaya keemasan. Riak yang terlihat dengan mata telanjang juga menyebar dari tubuh Shen Wuya, membentuk medan khusus. Jenis bidang seperti ini, itu juga salah satu kemampuan bawaannya. Bagi seorang jenius seperti Shen Wuya, kemampuan bawaan yang telah dibangkitkannya tidak bisa sesederhana satu atau dua. Berdengung. Sebuah rune menyala dan menyatu dengan Shen Wuya. Dalam sekejap, Shen Wuya melesat dengan kecepatan yang mengerikan, luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, dia mendekati Luo Xiu, dan ujung tombaknya menembus dahi Luo Xiu. Luo Xiu mengangkat tangannya tanpa ekspresi dan meraih tombak runcing itu. Namun, telapak tangannya tiba-tiba menjadi kosong, dan yang ia tangkap hanyalah bayangan. Tombak di tangan Shen Wuya bersinar terang, dan dengan kecepatan aneh, sebelum telapak tangannya bisa menangkapnya, tombak itu tiba-tiba meledak lagi dan menusuknya di antara kedua alisnya. Kapan? Saat pistol itu jatuh, bunyinya seperti dentang senjata besi, percikan api memercik di antara kedua alis Luo Xiu, dan bersamaan dengan itu, jejak darah berceceran. Luo Xiu terluka, meskipun dia kuat secara fisik. Tetapi jika dia tertangkap basah dan ditusuk di antara kedua alisnya oleh senjata api, mustahil tubuhnya tidak akan terluka sama sekali. Kekuatan waktu. Sudut mulut Luo Xiu berkedut sedikit. Dia tahu dia terlalu percaya diri barusan. Dia pikir dia telah mengandalkan kekuatan waktu untuk mengalahkan banyak lawan kuat. Dan sekarang, namun dia terluka oleh orang lain yang menggunakan kekuatan waktu. Jika Shen Wuya lebih kuat, bukankah tembakan ini akan langsung menembus dahinya? Rune bakat senjata, rune bakat kecepatan, rune bakat waktu. Tidak ada kekurangan dukungan serangan. Secara khusus, berbagai bakat dan kemampuan dapat diintegrasikan untuk membentuk efek medan yang unik, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur Shen Wuya. Berdasarkan perbandingan tersebut, sekalipun tubuh Luo Xiu kuat, dia hanya akan dipukuli dan sulit melawan. Karena kecepatan tubuhnya, mustahil untuk mengejar kecepatan Shen Wuya saat ini, juga tidak dapat sepenuhnya mengimbangi pengaruh kekuatan waktu. Jauh sekali. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran itu juga menjadi agak gempar. Shen Wuya menunjukkan bakatnya yang dahsyat begitu ia bertindak. Bakat apapun yang ia gunakan adalah bakat yang dahsyat. Kombinasi berbagai bakat hebat menjadi satu membuat banyak pria kuat dan jenius muda iri. Shen Wuya memang menakutkan, dan reputasinya tidak sia-sia. Banyak mata orang yang berkedip-kedip menghadapi Shen Wuya yang begitu kuat setelah menggunakan kemampuan alaminya. Apa yang dapat dilakukan Luo Xiu untuk bersaing? Tubuh fisik Anda kuat.
Tetapi di hadapan bakat Shen Wuya yang terungkap, tubuh fisik Luo Xiu jelas tidak cukup. Sayang sekali. Jika rune senjataku berevolusi ke level abadi, kau akan kalah dengan tembakan ini. Shen Wuya merasa sedikit menyesal. Tak ada yang perlu disesali. Tak ada yang namanya jika di dunia ini. Kalau memang ada, aku bisa mengatakannya. Kalau aku tidak ceroboh sedikit pun, apa kau pikir kau bisa mengenaiku dengan tembakan ini? Luo Xiu mendengus dingin. Saat ini, ia merasa tidak senang, bukan pada Shen Wuya, melainkan pada dirinya sendiri. Mungkin karena latihannya belakangan ini berjalan begitu lancar, sehingga ia sedikit terlalu percaya diri. Karena dia juga mengakui bahwa perkataan Shen Wuya barusan memang benar. Jika tembakan Shen Wuya cukup kuat, itu bisa saja melukainya dengan serius atau bahkan membunuhnya secara langsung. Kecerobohan semacam ini benar-benar tidak dapat diterima. Luo Xiu membunyikan bel peringatan di dalam hatinya. Chapter 4664 The Loud is so scary. Kecerobohan hanyalah sebuah alasan. Namun dari sisi lain terbukti bahwa Shen Wuya memang merupakan monster jenius yang sangat kuat. Lagi pula, itu sudah lama sekali. Dalam pertempuran antara generasi muda, Luo Xiu pada dasarnya memiliki postur yang menyapu dan menghancurkan, dan tidak memiliki lawan sama sekali. Hanya monster-monster tua yang telah berlatih selama bertahun-tahun lebih lama darinya yang bisa mengalahkannya. Untuk waktu yang lama, dapat dikatakan bahwa Shen Wuya adalah orang pertama yang ditemui Luo Xiu dalam arti sebenarnya yang hampir tidak bisa disebut sebagai lawan di antara generasi muda. Kenapa dikatakan dipaksakan? Karena menurut Luo Xiu, meskipun Shen Wuya sangat kuat, dia tidak cukup kuat. Itu tidak cukup kuat baginya untuk benar-benar dianggap sebagai lawan. Jadi bagaimana kalau tembakan itu mengenai dia? Bukankah karena Luo Xiu cukup kuat sehingga meskipun dia ditusuk, tembakan ini tidak akan melukainya dengan serius? Dan orang seperti itu, Luo Xiu tidak mungkin memberi Shen Wuya kesempatan yang sama lagi. Sudah berakhir. Luo Xiu mengibaskan lengan bajunya dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, aku juga cukup ahli dalam rune bakat, jadi mari kita bandingkan. Sambil berbicara, rune bakat muncul di antara kedua alis Luo Xiu. Dia hanya memiliki satu rune bakat, tetapi rune ini mengandung berbagai bakat, yang juga merupakan karakteristik garis keturunan seni bela diri asli. Satu rune membawa banyak bakat, dan kekuatan banyak bakat yang digabungkan menjadi satu adalah rahasia asli seni bela diri, dengan kekuatan ledakan yang mengerikan. Excalibur. Seberkas cahaya pedang jatuh di tangan Luo Xiu, yang merupakan hasil dari bakat pedang sucinya. Rune bakat mengambil bentuk pedang dewa, dan berbagai bakat lain yang terkondensasi dalam rune juga langsung diberkati dalam pedang. Ia dipegang di tangan dalam bentuk pedang dewa. Gunakan rahasia seni bela diri asli. Itu setara dengan 10 jenis kekuatan bakat yang terkandung dalam rune ini, meledak dalam sekejap. Ledakan. Pukulan ini secara langsung menembus penghalang ruang dan waktu, membuat mereka berdua seolah memasuki dimensi khusus. Akibatnya menimbulkan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu dan ruang, menyebabkan banyak orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan mundur karena terkejut. Hanya beberapa orang kuat yang masih bisa berdiri dengan tenang, tetapi mata mereka sangat khidmat. Saat ini, kedua monster jenius itu langsung berubah dari tabrakan fisik sebelumnya menjadi konfrontasi kekuatan rune bawaan. Dalam hal kemauan jiwa, Shen Wuya, yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi, memiliki keunggulan tertentu. Namun, Luo Xiu memiliki banyak bakat dan kemampuan, dan ia telah menguasai rahasia seni bela diri primitif. Ia bahkan menyadari rahasia alam tanpa awal tak lama setelah ia menerobos. Jadi, pertarungan antara keduanya tidak berlangsung lama. Terdengar suara ledakan keras, dan sebuah kehampaan meledak. Tubuh Shen Wuya terlempar mundur bagai meteor, menghantam angkasa di sepanjang jalan, meninggalkan jejak hitam dan pecahan-pecahan. Ia tampak sangat malu. Wuya. Tak jauh dari situ, seorang wanita cantik muncul dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia adalah ibu Shen Wuya, yang mengikutinya sepanjang jalan, khawatir sesuatu mungkin terjadi pada Shen Wuya. Melihat Shen Wuya terluka saat ini, ia agak tak percaya. Bahkan jika putranya tidak bisa mengalahkan Luo Xiu, seharusnya ia tidak kalah begitu cepat. Itu saja. Sosok Luo Xiu muncul dengan wajah dingin, tanpa ampun. Pedang suci di tangannya langsung menuju Shen Wuya untuk membunuh lagi. Suara gemuruh itu terus bergetar dan akibatnya berkecamuk di mana-mana. Formasi pertahanan yang disusun oleh para ahli top di sekeliling mereka juga bergetar hebat. Karena perjuangan fisik ditekan. Kali ini dalam persaingan kekuatan rune bawaan, Shen Wuya ditekan lagi,
dan dibandingkan dengan saat tubuh fisiknya ditekan, dia bahkan lebih malu saat ini. Karena Luo Xiu memiliki banyak bakat, berbagai bakat dan kemampuan juga muncul satu demi satu. Paksaan, kendali, kekuatan, momentum, penusukan jiwa, penyembunyian, penghancuran, pembunuhan, segudang transformasi. Segala jenis kemampuan bawaan dapat berkembang menjadi banyak bentuk kekuatan magis. Dan dalam hal ini, dari penciptaan kekuatan supernatural melalui evolusinya saat itu, hingga jalur rahasia tubuh fisik dan bakat bawaan jiwa, Luo Xiu adalah ahli dalam aspek ini. Shen Wuya, sepertinya kau tak lebih dari ini. Puncak alam Wubei bahkan tak sehebat aku, yang masih di tahap awal alam Wubei. Jalan multidimensi tak lebih dari ini. Suara Luo Xiu terdengar samar. Sebuah kalimat sederhana. Entah berapa banyak orang berkuasa yang pernah merasakan sakit gigi parah. Rasanya Luo Xiu ini sangat berisik sampai-sampai dia ketakutan setengah mati. Beraninya dia bicara apapun. Chapter 4665 Strong Suppression. Penekanan yang kuat di lapangan. Menghadapi kekuatan Luo Xiu yang tak tertandingi dan postur agresifnya, Shen Wuya tidak berbicara, sepatah kata pun. Tiba-tiba, Luo Xiu kembali beraksi dan melangkah dengan satu kaki di udara. Telapak kakinya bagaikan bintang jatuh yang mengerikan, menghancurkan segalanya. Shen Wuya tidak menyerang gerakan ini secara langsung, tetapi dalam sekejap mata, dia menjauhkan diri dari Luo Xiu, ekspresinya sedikit rumit. Dia pada dasarnya menggunakan semua metode pintu rahasia tubuh fisik dan metode rune bakat. Tak berdaya, dia menggunakan hampir segala cara, tetapi tidak ada cara yang dapat dia gunakan untuk melawan Luo Xiu. Tubuh fisik Luo Xiu lebih kuat darinya. Ia juga memiliki kemampuan bawaan yang lebih banyak daripada dirinya. Bahkan kesenjangan dalam tekad jiwa dapat diimbangi oleh jumlah rune bawaan dan misteri seni bela diri aslinya. Bisa dikatakan begitu. Dia, Shen Wuya, ditekan oleh Luo Xiu dalam hampir semua aspek dan tidak sebaik Luo Xiu. Saya tidak mau menyerah. Wajah Shen Wuya tampak jelek, dan dia bahkan merasa sedikit sedih di dalam. Ia selalu menganggap dirinya jenius. Ia selalu percaya bahwa di antara generasi muda, hampir mustahil ada orang yang lebih kuat darinya. Jika memungkinkan, berarti ada orang yang serupa dengan dirinya. Hanya ada satu atau dua orang jenius seperti dia dalam waktu yang sangat lama. Dan dia, yang lahir di era ini, seharusnya tak terkalahkan di generasinya, bangkit dengan kuat sepanjang jalan. Mengapa kamu baru saja bertemu dengannya? Membunuh. Shen Wuya mengeluarkan raungan keras tanpa mau, dan tubuhnya menyatu dengan rune tombak, berubah menjadi cahaya tombak yang menembus langit dan bumi. Puff! Tembakan ini begitu cepat sehingga langsung menembus penghalang ruang dan waktu. Bahkan kecepatan reaksi Luo Xiu pun agak sulit untuk bereaksi. Darah berceceran. Dada Luo Xiu di sisi kiri tertembus cahaya tombak, dan pertahanan fisiknya yang kuat hancur dalam sekejap, yang menunjukkan betapa kuatnya serangan ini. Namun, Luo Xiu tidak sopan. Begitu terluka, ia membentuk segel tinju dengan tangan kanannya dan meninju, langsung menghajar separuh tubuh Shen Wuya hingga darah dan dagingnya luntur, dan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya terhempas keluar. Kedua tubuh itu saling bertautan sebentar, lalu terpisah. Dada Luo Xiu berlumuran darah, dan terdapat lubang berdarah. Darah dan vitalitas yang agung mengalir deras di tubuhnya, dan luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sosok Shen Wuya muncul di sisi lain. Wajahnya pucat, tubuhnya berlumuran darah, dan separuh tubuhnya berdarah. Ia tampak jauh lebih buruk daripada sisi Luo Xiu. Namun hanya sesaat. Luo Xiu pulih seperti semula, bahkan beberapa noda darah di tubuhnya pun menghilang. Ia tampak tanpa luka, wajahnya tidak berubah sama sekali, dan napasnya halus tanpa riak. Shen Wuya, kau benar-benar mengecewakanku. Kupikir kau punya cara yang ampuh, hanya ini. Luo Xiu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tembakan tadi memang sangat cepat. Akan tetapi, ini lebih merupakan ledakan kecepatan, dan daya bunuhnya jelas tidak cukup. Sama seperti saat pertama kali terkena serangan Shen Wuya, tombak lawan menembus alisnya, tetapi gagal menembus pertahanan. Kali ini dia berhasil menerobos pertahanan, tetapi dia berhasil menghindari beberapa bagiannya, dan hanya menyebabkan beberapa luka ringan yang tidak berbahaya. Alasan paling kritis terletak pada kekuatan Luo Xiu sendiri. Jika itu adalah biksu lainnya, seseorang di alam kuasi abadi mungkin terbunuh dalam sekejap dan bahkan asal-usul jiwanya hancur. Cara seperti itu dapat dikatakan cukup ampuh.
Tetapi untuk mengatakan bahwa ini adalah metode paling ampuh dari kejeniusan nomor satu generasi muda, Luo Xiu merasa itu agak tidak memuaskan. Dia berpikir, mereka yang dapat menguasai generasi muda seharusnya mempunyai cara yang lebih hebat. Namun, Luo Xiu kecewa. Atau mungkin dia melebih-lebihkan Shen Wuya. Atau mungkin Shen Wuya memiliki cara yang lebih kuat tetapi tidak mau menggunakannya. Bagaimanapun, Shen Wuya tampaknya telah kehabisan keterampilan dan tidak pernah menunjukkan cara yang lebih kuat. Jika tidak ada jalan lain, pertempuran ini harus berakhir. Luo Xiu melangkah maju dan menghilang seketika. Dalam sekejap, perang pecah lagi. Semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa tubuh Shen Wuya dihantam berkali-kali. Ia bukan tandingan Luo Xiu. Ia benar-benar tertekan, bahkan hancur. Tiba-tiba, Shen Wuya mengangkat kepalanya dan meraung. Rambut pirang panjangnya berubah menjadi darah, dan auranya melonjak 2 atau 3 kali lipat dalam sekejap. Chapter 4666 The Real Power to Defeat All Methods. Momentum Shen Wuya tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap ia bahkan mengalahkan Luo Xiu. Shen Jianghai yang melihat kejadian ini, raut wajahnya berubah dan menampakkan kekhawatiran. Karena teknik rahasia yang langsung meningkatkan kekuatan tempur ini adalah teknik rahasia khusus klan dewa, dan akan membutuhkan biaya besar untuk menggunakannya. Ini berarti, bahkan jika Shen Wuya akhirnya mengalahkan Luo Xiu dan memenangkan pertarungan hidup dan mati ini, asal-usul Shen Wuya sendiri akan rusak, dan akan membutuhkan waktu untuk pulih, atau bahkan tingkat kultivasinya akan turun. Dan dia tidak akan dapat memasuki tingkat yang lebih tinggi untuk waktu yang lama. Harga sebesar itu, bagi seorang jenius seperti Shen Wuya, niscaya merupakan pilihan terakhir, hampir seperti berjuang demi nyawanya. Apakah kamu sudah mulai berjuang untuk hidupmu? Ekspresi wajah Luo Xiu kosong, dia sama sekali tidak menunjukkan kepanikan karena kekuatan tempur Shen Wuya yang tiba-tiba melampaui dirinya. Karena Shen Wuya memiliki cara yang kuat. Bagaimana mungkin dia, Luo Xiu, tidak memilikinya? Gerbang rahasia kekuatan. Tangan Luo Xiu berubah, dan tiba-tiba sebuah segel mengembun di depan dadanya. Dalam sekejap, kekuatan dari banyak gerbang rahasia di tubuhnya juga berkumpul menuju ke arah di mana segel itu dipadatkan dalam sekejap, dan semuanya berkumpul ke dalam gerbang rahasia kekuatan, terus-menerus berdampak dan menembus gerbang rahasia khusus ini. Merangsang lebih banyak potensi. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan juga meletus dalam tubuh Luo Xiu, berubah menjadi bekas tinju. Ledakan. Sebuah suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Kekuatan yang diledakkan Shen Wuya sekecil debu di depan bekas tinju ini, dan langsung hancur oleh dampaknya. Saat tubuh Shen Wuya disentuh, ia meledak menjadi bubuk, hancur saat disentuh, dan rentan. Dan akibat dari bekas tinju itu terus berdampak ke depan. Hingga menghantam lingkaran sihir pertahanan di kejauhan, ia tetap meletus dengan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan retakan pada lingkaran sihir yang mampu menahan kekuatan alam abadi. Wajah Luo Xiu sedikit pucat, dan dia sedikit terengah-engah. Ledakan serangan sebelumnya, dia juga banyak mengonsumsi. Ini bisa dianggap sebagai konfirmasi atas beberapa wawasan dan pencapaian kultivasinya sendiri. Lagi pula, setelah ia menembus alam wuxi dan mengolah 333 gerbang rahasia fisik, itulah pertama kalinya ia bertarung serius dengan orang lain. Pada saat ini, Luo Xiu mendapat beberapa wawasan baru. Dia berpikir, serangan yang baru saja dilancarkannya, tipuan seperti itu, mungkinkah merupakan kekuatan tunggal yang menghancurkan semua metode? Tidak diperlukan keahlian apapun, dan tidak ada keahlian yang perlu dibicarakan. Ini adalah ledakan kekuatan murni. Seberapa besar ledakan kekuatan itu bergantung pada kemampuan Anda. Dalam pikiran, Luo Xiu mengangkat tangannya dan menghancurkan sepotong ruang, lalu 3 rune bakat yang rusak muncul. Ketiga rune bakat yang rusak ini, milik Shen Wuya, menghadapi kekuatan pukulan yang mengerikan tadi. Bahkan Shen Wuya, yang menggunakan metode rahasia khusus, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam sekejap, tubuhnya musnah dan lautan jiwa kesadarannya hancur. Hanya 3 rune bakat yang rusak ini yang tersisa untuk memadatkan sebagian kekuatan kehendak sumber jiwa. Selama ketiga rune ini hancur, Shen Wuya akan hancur total. Luo Xiu tidak berkata apa-apa, mengangkat telapak tangannya, mengumpulkan kekuatan telapak tangan, dan meraih 3 rune bakat yang rusak. Pada saat ini, sesosok muncul seketika, mengangkat tangannya dan menunjuk, menghancurkan kekuatan telapak tangan Luo Xiu yang terkondensasi, meraih 3 rune yang rusak di telapak tangannya, dan melindungi serta memeliharanya dengan kekuatan Dao besar.
Senior Sen Jianghai, kan? Ini pertarungan hidup mati antara aku dan Sen Wuya. Aturannya sudah disepakati sebelum pertarungan. Apa maksudmu? Luo Xiu menatap Sen Jianghai tanpa rasa takut. Sen Jianghai menghela napas. Asalkan kau bersedia berhenti dan menyelamatkan nyawa Wuya, syarat apapun bisa dinegosiasikan. Sudah sampai pada titik ini. Sen Jianghai juga tidak berdaya, tetapi apapun yang terjadi, Sen Wuya tidak boleh mati. Apakah aku bersedia berhenti atau tidak, itu urusanku. Setidaknya, pembuangan ketiga rune itu harus diserahkan kepadaku, kata Luo Xiu. Tanpa menunggu Sen Jianghai mengatakan sesuatu, Luo Xiu melanjutkan, kalau kau memberiku rune itu, kita masih bisa bicara. Kalau kau tidak memberikannya dan langsung mengambilnya, aku benar-benar ingin tahu, di wilayah Taiji, apakah keluarga Taisu akan membiarkanku, murid Aula Taiji, diganggu oleh orang luar. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Sen Jianghai tiba-tiba berubah. Beberapa orang kuat keluarga Taisu yang hadir terpaksa berdiri dan menatap Sen Jianghai dan kelompok dari klan Senyi dengan mata tidak bersahabat. Chapter 4667 Tit for Tat. Keheningan yang mematikan. Pada saat ini, semua orang di kota suci Taiji terdiam membisu dan terdengar suara jarum jatuh. Tidak seorang pun menduganya. Segala sesuatunya akan berkembang sampai ke titik ini. Banyak jenius dan orang kuat dari semua pihak tidak menyangka Sen Wuya akan kalah telak. Lagi pula, sebelum kebangkitan Luo Xiu, Sen Wuya telah lama terkenal di seluruh dunia dan dipuji sebagai jenius pertama generasi muda dan dianggap sebagai pemain tak terkalahkan di generasinya. Dia kalah seperti ini, yang sungguh sulit dipercaya dan diterima banyak orang. Pada saat yang sama ia juga memberi pertanda. Seorang bintang yang sedang naik daun, kebangkitannya tidak dapat dihentikan. Orang ini adalah Luo Xiu. Begitu ia menembus alam awal Wu, ia mengalahkan Sen Wuya yang terkenal di dunia. Di tahap alam awal Wu ini, siapa lagi di dunia ini yang bisa menandinginya? Nasib Sen Wuya juga sangat menyedihkan. Tubuh fisiknya musnah dan hancur, dan lautan kesadaran Purple Mansion pun hancur. Hanya tersisa 3 rune yang rusak, yang masih menyimpan kekuatan jiwa yang belum sempurna. Bisakah Sen Wuya seperti itu bangkit lagi di masa depan? Di lapangan saat ini, wajah Sen Jianghai berubah muram. Ia memegang 3 rune rusak yang terbungkus bola cahaya di tangannya, bingung harus berkata apa. Karena dalam hal ini, sungguh tidak ada alasan yang sah di pihaknya. Seperti yang dikatakan Luo Xiu dan Sen Wuya telah menyepakati aturan pertarungan hidup dan mati sebelum mengambil tindakan. Dialah Sen Jianghai yang melanggar aturan dan melakukan intervensi. Dan ini adalah wilayah keluarga Taisu. Luo Xiu, jangan pergi terlalu jauh. Pada saat ini, sebuah suara datang. Wanita parubaya cantik yang datang ke kota suci Taiji bersama Sen Wuya menatap Luo Xiu dengan dingin. Kau telah menang dan meraih kejayaanmu. Apa kau benar-benar ingin membunuh putraku? Wanita parubaya yang cantik itu melangkah ke udara, berdiri di depan Luo Xiu, dan berkata dengan dingin. Dia adalah ibu Sen Wuya. Tentu saja, dia tidak bisa hanya menyaksikan hidup dan mati Sen Wuya dikendalikan oleh Luo Xiu. Sama seperti dia tidak ingin Sen Wuya datang ke sini untuk melawan Luo Xiu sejak awal, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Sen Wuya, yang lebih penting daripada apapun. Bahkan lebih penting daripada apa yang disebut kejayaan menjadi yang pertama di berbagai saluran. Apa itu kemuliaan? Jika seseorang meninggal dan kehilangan segalanya, apa arti kemuliaan dan kehormatan? Mulai sekarang, kaulah orang nomor 1 di alam tanpa awal. Bahkan orang terkuat di masa mudanya pun tak sebaik dirimu saat ia berada di alam tanpa awal. Kau telah membuktikan bahwa Tao yang asli lebih kuat dan lebih baik darimu. Bagaimana? Tanya Ibu Sen Wuya. Penatua, Anda. Ekspresi di sisi Sen Jianghai berubah karena terkejut. Dalam hal ini, dengan status orang ini, saya tidak bisa berkata apa-apa begitu saja. Bukankah ini sama saja dengan mengakui bahwa Tao yang multidimensi lebih rendah daripada Tao yang asli? Kalau ada yang memergokimu mengatakan ini sebagai alasan, kamu pasti akan kena masalah setelah pulang. Entah berapa banyak orang tua yang akan melontarkan kritikan, menganggapnya sebagai dosa yang tak terampuni. Peraturannya sudah disepakati. Karena aku menang, maka akulah yang berhak menentukan hidupnya, kata Luo Xiu dengan tenang. Kau boleh meminta apapun yang kau mau. Sekalipun klan dewa tidak setuju, keluarga Kongku bisa setuju. Sekalipun kau menginginkan rune bawaan dari orang kuat di alam abadi, aku bisa memberikannya padamu. Ibu Sen Wuya, Kong Yunjiao, lahir di keluarga Kong.
Keluarga Kong juga merupakan salah satu keluarga agung yang terkenal. Kong Yunjiao adalah putri kesayangan pemimpin tertinggi keluarga Kong, dan statusnya di keluarga Kong juga sangat dihormati. Karena itu, meskipun tingkat kultivasi Kong Yunjiao tidak terlalu tinggi, dia sebenarnya dapat membuat kesepakatan dengan Luo Xiu menggunakan rune bawaan orang kuat di alam abadi. Namun, bahkan jika kondisi seperti itu ditawarkan, Luo Xiu tetap tidak tergerak. Sudah kubilang dengan sangat jelas. Kalau kau mau bernegosiasi, berikan saja 3 rune itu. Luo Xiu masih bersikap seperti itu. Maksudnya jelas. Kalau mau ngomong, berikan dulu rune bakat Shen Wuya. Kalau tidak, itu bukan berarti kau mau bernegosiasi denganku, tetapi kau memaksaku dan menjadi musuhku. Inilah sikap Luo Xiu. Bisakah kau menjamin bahwa kau tidak akan membahayakan nyawa Wuya? Tanya Kong Yunjiao. Saya tidak berjanji. Kalau begitu, tidak mungkin aku menyerahkannya padamu. Jadi, kau ingin merampoknya di depanku? Wajah Luo Xiu menjadi gelap. Terus kenapa? Kau pikir kau siapa? Apa kau tahu siapa yang kau hadapi? Pada titik ini, Kong Yunjiao hanya membalikkan badannya. Ini yang kamu lakukan karena kamu mendapat dukungan dari keluarga agung? Luo Xiu tersenyum, tapi itu benar. Jika aku tidak mendapat dukungan dari keluarga Taisu di belakangku, orang-orang dari klan dewamu pasti sudah membunuhku sejak lama, dan mereka tidak akan bicara omong kosong kepadaku sama sekali. Sambil berbicara, Luo Xiu menatap langsung ke arah Tetua Agung Ma Wen. Tetua Agung, barang-barangku telah diambil. Kau, orang tua itu, bisa mengurusnya. Dia mengajukan pertanyaan ini kepada Ma Wen. Dan apa yang diwakili oleh Ma Wen tentu saja adalah keluarga Taisu. Chapter 4668 Will He Come Forward. Dengarkan kata-kata Luo Xiu. Ma Wen tidak bisa menahan senyum. Namun, ketika dia melihat Shen Jianghai dan kelompoknya, senyum di wajahnya lenyap tanpa jejak dalam sekejap. Xiao Hai, berikan 3 rune itu pada Luo Xiu. Itu bukan milikmu. Lebih baik jangan diambil sembarangan. Kau harus mengerti aturannya. Nada bicara Ma Wen menjadi sedikit lebih dingin, kehilangan kelembutan dan keanggunan di awal. Ekspresi Shen Jianghai tak dapat dihindari berubah lagi, dan ada pandangan perjuangan di matanya. Jelas dia juga tahu bahwa dalam hal identitas dan status, dia tidak bisa dibandingkan dengan Ma Wen. Begitu seorang pria kuat dari keluarga Taisu marah dan bertindak, mustahil baginya untuk melawan. Tetapi jika hidup dan mati Shen Wuya diserahkan seperti ini, dia pasti tidak akan bisa hidup dengan baik setelah Shen Jianghai kembali. Pada saat ini, jika dia tidak menyerahkannya, Ma Wen mungkin akan mengambil tindakan, dan bahkan jika dia tidak terbunuh, dia akan terluka parah. Rekan Taoisme, bukankah kita perlu membicarakan masalah ini? Kong Yunjiao menatap Ma Wen. Meskipun Ma Wen juga orang yang sangat berkuasa, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Yang dia pedulikan adalah keluarga Taisu di belakang Ma Wen. Namun, Ma Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kita ingin berbicara, itu bukan denganku, tetapi dengan Luo Xiu. Dia hanya orang biasa, apa haknya untuk mengambil keputusan di sini? Kong Yunjiao mendengus dingin, meremehkan Luo Xiu. Ma Wen menatap Kong Yunjiao dengan aneh. Ia curiga wanita ini sakit. Sekarang putramu telah kalah, dan hidup dan matinya dipertaruhkan. Kau masih berbicara begitu arogan. Siapa yang bisa mentolerirmu? Bahkan Shen Jianghai sangat marah hingga hampir muntah darah. Apakah wanita tertua dari keluarga Kong ini tidak pernah dipukuli dengan kejam oleh masyarakat? Rekan tim babi macam apa ini? Luo Xiu tak dapat menahan tawa. Ya, bagimu, seorang pria kuat dari keluarga agung, aku, Luo Xiu, hanyalah seorang yang tak berarti. Tahukah kau bahwa jika kau tega menyakiti putraku, kau akan berhadapan dengan 2 keluarga besar? Kong Yunjiao menatap Luo Xiu dengan tatapan dingin. Dari awal hingga akhir, bahkan jika Luo Xiu yang mengendalikan masalah ini, bahkan jika dia mengambil inisiatif, dia mendapat dukungan dari keluarga Taisu di belakangnya. Kong Yunjiao masih tidak menganggap serius Luo Xiu, karena menurutnya, Luo Xiu terlalu lemah dan tidak berhak berbicara. Jadi, dia yakin bahwa pada akhirnya, masalah ini masih merupakan dialog dengan keluarga Taisu. Selama keluarga Taisu mengangguk, akankah dia, seorang biksu muda di alam awal, berani diam saja? Namun jelas saja, Kong Yunjiao meremehkan pentingnya keluarga Taisu bagi Luo Xiu. Pada titik ini, keluarga Taisu menegaskan bahwa mereka mendukung Luo Xiu, memberi Luo Xiu cukup muka, dan langsung membiarkan Luo Xiu mengambil keputusan. Ia tidak berniat melangkahi Luo Xiu secara langsung.
Negosiasikan kesepakatan dengan keluarga Kong dan klan dewa. Ini adalah bentuk penghormatan keluarga Taisu terhadap Luo Xiu, dan juga merupakan bentuk transmisi niat baik lebih lanjut. Adapun Kong Yunjiao, di mata keluarga Taisu, Kong Yunjiao hanyalah orang biasa dari alam abadi. Jika dia bukan dari keluarga tertinggi, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk membiarkan keluarga Taisu melihatnya. Bagaimana mungkin dia memenuhi syarat untuk nilainya? Sebanding dengan Luo Xiu? Jangan katakan apapun lagi. Katakan saja, kemampuan yang Luo Xiu simpulkan dan potensi yang dimilikinya telah jauh melampaui nilai seseorang di alam abadi. Bagaimana dengan alam abadi? Tepat ketika terjadi kebuntuan di pihak istana Taiji. Jauh di dalam rumah keluarga Taisu di tengah kota suci. Di sebuah paviliun di tengah danau. Tai Qingsan duduk bersila di atas futon, dengan meja di depannya. Di seberangnya, duduk bersila seorang pria kekar berambut pirang panjang yang melompat bagai kilat. Pria berambut pirang ini adalah Shen Wuyu. Tai Qingsan adalah penguasa Taiji. Shen Wuyu adalah penguasa alam dewa saat ini. Setara dengan keluarga agung, kepala keluarga adalah orang kedua terbesar dalam status dan kekuatan setelah Yang Agung. Saudara Qingsan, Buya ini agak sombong dan impulsif. Bagaimana kalau kau berterus terang padaku dalam hal ini? Shen Wuyu mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Putranya tampaknya sedang sekarat. Namun Shen Wuyu tidak khawatir sama sekali. Karena sekarang dia ada di sini. Tidak akan terjadi apa-apa pada putranya. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan terhadap istrinya, Kong Yunjiao, begitu saja. Dan tepat saat itu, Luo Xiu melihat ke arah keluarga Taisu. Faktanya, sejak awal, Tai Qingsan, penguasa Taiji, tidak pernah muncul, jadi Luo Xiu sedikit curiga. Orang yang membuat Tai Qingsan tidak bisa menyaksikan pertempuran dan harus maju untuk menghadapinya kemungkinan besar adalah orang dari klan dewa ada di sini. Dan pada saat ini, segala sesuatunya telah sampai pada titik ini. Luo Xiu juga ingin melihat apakah orang itu benar-benar datang, apakah dia akan maju. Chapter 4669 Shen Wuyu's Strength. Perhatian Shen Wuyu selalu tertuju pada Luo Xiu dan Shen Wuya. Jadi, saat Luo Xiu menatap rumah keluarga Taisu, Shen Wuyu tak dapat menahan diri untuk terdiam sesaat, kemudian senyum penuh arti muncul di wajahnya. Pria kecil ini cukup mengejutkan. Sepertinya aku masih harus datang langsung, kata Shen Wuyu. Segala sesuatunya telah sampai pada titik ini. Di wilayah keluarga Taisu, Luo Xiu sangat agresif dan tidak mau menyerah. Hanya dengan Shen Jianghai dan Kong Yunjiao, mustahil baginya untuk membawa Shen Wuya pergi secara langsung. Sosok itu berkelebat. Shen Wuyu muncul tepat di samping Shen Jianghai dan Kong Yunjiao. Tai Qingsan juga langsung muncul di samping Luo Xiu. Salam untuk penguasa alam. Petik 2. Semua yang hadir memberi hormat. Yang akan datang, Luo Xiu memandang Shen Wuyu. Ia telah mendengar nama ini berkali-kali. Ketika ia masih berkecimpung di dunia persilatan, setiap kali kakak seniornya, Hong Zhan, menyebut nama ini, ia dapat merasakan amarah dan kemarahan yang terpendam jauh di dalam hatinya. Karena Shen Wuyu adalah juru bicara resmi klan dewa dan salah satu pemimpin jalur multidimensi. Dia selalu menjadi pemimpin, terus-menerus menargetkan garis seni bela diri asli dan menekan garis keturunan mereka. Untuk waktu yang lama, sulit untuk melihat ke atas selama bertahun-tahun. Luo Xiu, benar? Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Begitu Shen Wuyu muncul, paksaan menyelimuti semua orang. Di bawah tekanan ini, Luo Xiu juga merasa sangat tertekan, seperti ada gunung besar yang menekan kepalanya, membuatnya sulit bernapas. Senior, apakah kau ingin mengandalkan identitas dan statusmu untuk menjadi orang jahat? Luo Xiu menatap lurus ke arah orang itu, tidak rendah hati maupun sombong. Itu tidak perlu. Shen Wuyu tersenyum tipis. Kalau aku ingin melanggar aturan, kenapa aku harus bergantung pada identitas dan statusku? Aku bisa melakukannya dengan mudah dengan kekuatanku sendiri. Di mata Dewa Wuyu, dia sama sekali tidak perlu bergantung pada identitas atau status apapun. Kekuatannya sendiri adalah eksistensi yang berdiri di antara orang-orang kuat teratas, orang kuat yang hampir tertinggi. Diucapkan tanpa sopan santun. Di antara semua makhluk tertinggi, Shen Wuyu sama terkenalnya dengan Wu Longsu, dan mereka adalah dua makhluk tertinggi yang paling kuat. Status Tai Qingsan sebanding dengan Shen Wuyu. Namun jika bicara soal kekuatan, Tai Qingsan tidak sebaik Shen Wuyu. Jadi, implikasi dari perkataan Shen Wuyu adalah jika dia ingin melanggar aturan, dia akan langsung bertindak.
Siapa yang bisa menghentikannya? Silakan saja mengatakannya. Bahkan jika dia menamparkan Luo Xiu hingga mati di tempat, keluarga Taisu tidak akan bertarung sampai mati dengan klan dewa untuk seorang jenius yang sudah mati. Luo Xiu bukan orang bodoh. Tentu saja, dia mendengar maksudnya. Pada saat yang sama, saya juga mengerti bahwa meskipun dia telah melakukan banyak hal luar biasa dan mendapat dukungan dari keluarga Taisu, jika dia ingin berhadapan dengan orang kuat seperti Shen Wuyu, dia tidak layak disebut sama sekali dan tidak memiliki peluang sama sekali. Kualifikasi. Terlepas dari identitas, status, atau kekuatan. Bahkan Shen Wuyu dapat dengan mudah menghancurkannya. Kesepakatan apa yang ingin kau lakukan, senior? Tanya Luo Xiu. Dia tidak sekuat sebelumnya, bukan karena dia ingin tunduk, tetapi karena dia bertindak sesuai situasi. Mengetahui sesuatu tidak dapat dilakukan, tetapi tetap melakukannya, bukanlah tindakan yang berani, melainkan tindakan yang bodoh. Saat menghadapi Shen Jianghai dan Kong Yunjiao, ia mampu bertahan hingga akhir karena keluarga Taisu di belakangnya mampu menekan kedua orang ini. Namun saat menghadapi Dewa Wuyu, itu tidak berhasil. Bahkan dalam keluarga Taisu, hanya Taisu Supreme, yang melihat naga tetapi tidak pernah melihat ekornya, yang dapat menekan Shen Wuyu. Dan kekuatan tertinggi yang bermartabat memiliki banyak hal penting untuk dilakukan, jadi bagaimana dia bisa memperhatikan hal ini? Hal-hal kecil. Wuya telah terluka parah olehmu, jadi mari kita lupakan masalah ini, kata Shen Wuyu dengan tenang. Luo Xiu mendengar ini. Terjadi keheningan selama beberapa saat. Dikatakan sebagai transaksi, tetapi tidak ada konten transaksi. Misalnya, jika Luo Xiu menyerah, Shen Wuyu tidak mengatakan bahwa dia akan memberinya keuntungan apapun. Tetapi Luo Xiu memahami implikasi semua ini. Itu berarti, selama kamu, Luo Xiu, berjanji untuk mengakhiri masalah ini, aku, Shen Wuyu, tidak akan melakukan apapun kepadamu. Dan jika Luo Xiu tidak setuju, kemudian Shen Wuyu kemungkinan akan mengambil tindakan langsung. Bahkan jika Tai Qingshan ada di sisinya, Shen Wuyu sama sekali tidak peduli. Seberapa mendominasi, berkuasa, dan arogankah dia? Gelombang kemarahan membakar dada Luo Xiu. Setelah mengalahkan Shen Wuya dengan telak, seharusnya itu menjadi momen penuh semangat dan kebanggaan. Tetapi sebaliknya, Shen Wuyu mengangkat tangannya dan membungkammu, membuatmu murka. Chapter 4670 Cause and Effect will be settled sooner or later. Apakah kemarahan berhasil? Luo Xiu memahami dengan jelas pengalaman, kesengsaraan, dan ujian yang telah dialaminya selama ratusan ribu tahun terakhir. Semakin marah kamu, semakin Anda harus menjaga pikiran tetap jernih. Jadi, saat Shen Wuyu menunjukkan postur yang kuat, dia merasa hatinya akan dipenuhi amarah yang meluap-luap. Sebaliknya, Luo Xiu menjadi lebih tenang. Tatapan matanya yang dalam tampak tenang, dan hatinya pun menjadi tenang. Tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, itu hanya berarti ada kemarahan yang lebih agung yang terpendam di dalam hatinya. Shen Wuyu mengangkat tangannya dan meraihnya. 3 rune Shen Wuya, yang berisi tekad jiwanya yang belum lengkap, terbang keluar dari tangan Shen Jianghai dan mendarat di telapak tangan Shen Wuyu. Saya melihat kekuatan agung dari jalan raya memancar keluar dari telapak tangan Shen Wuyu. Kekuatan agung disuntikkan ke dalam 3 rune yang belum sempurna, dan cahayanya tiba-tiba menjadi semakin terang. Shen Wuya, yang tubuhnya meledak dan runtuh, dengan cepat direorganisasi, seolah-olah telah pulih seperti sebelumnya. Kecuali napasnya masih sedikit kosong. Pada saat ini, Shen Wuya tampak terlahir kembali, tanpa bekas luka di tubuhnya. Sarana seperti itu. Orang-orang tidak dapat menahan rasa takjub, dan ini juga merupakan metode misterius Shen Wuyu, pusat kekuatan teratas. Ayah. Setelah tubuh Shen Wuya dibentuk kembali, saat dia melihat Shen Wuyu, dia langsung berlutut di tanah dengan dahinya menempel di tanah, merasa sangat malu. Dia datang untuk melawan Luo Xiu, sambil membawa kejayaan klan dewa dan jalan multidimensi. Namun akhirnya dia kalah. Kemuliaan ras para dewa dan berbagai cara yang beraneka ragam telah dirusak olehnya. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Bukannya kamu tidak bisa, tapi Luo Xiu terlalu kuat. Tidak seorang pun menduganya. Shen Wuyu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ia menatap Luo Xiu dan tersenyum tipis. Tidaklah menyesal memiliki kesempatan bertemu dengan seorang jenius sepertimu di kehidupan ini. Luo Xiu, bakatmu sungguh di luar imajinasiku. Bahkan ketika Maha Guru masih muda dan berada dalam tahap kultivasi yang tak berujung, saat aku bertemu denganmu, jika aku bertarung sampai mati, aku pasti akan mati. Begitu kata-kata ini keluar.
Tiba-tiba semua yang hadir mendidih dan hampir meledak. Evaluasi ini terlalu tinggi. Ini berarti bahwa Sang Maha Tinggi jauh lebih rendah daripada Luo Xiu di tahap alam tanpa awal. Jadi, begitu Luo Xiu dewasa nanti, bukankah ia akan mampu melampaui Sang Maha Tinggi manapun? Jika dia menjadi Yang Maha Kuasa, akankah dia menjadi yang pertama di antara Yang Maha Kuasa? Namun, rating yang sangat tinggi. Luo Xiu berkata bahwa dia tidak gembira sama sekali, tetapi malah merasakan sedikit rasa dingin muncul di hatinya. Karena apa yang dikatakan pihak lain. Ada dugaan pembunuhan? Luo Xiu tidak mengatakan apapun. Shen Wuyu kemudian berbicara lagi, kamu masih muda. Jika kamu punya keluhan terhadapku, lebih baik kamu tahan saja, karena kamu bukan lawanku. Hanya ketika kamu merasa mampu bersaing denganku, kamu bisa berdialog secara setara denganku. Soal hari ini, Wuya memang kalah darimu. Sesuai kesepakatanmu, hidup dan matinya Wuya juga ditentukan olehmu. Tapi bagaimanapun juga, Wuya adalah putraku, jadi dia tidak bisa mati. Mengerti? Luo Xiu masih tidak berbicara. Namun dia mengangguk. Karena sejak awal, dia mengerti apa yang dimaksud Dewa Wuyu. Shen Wuya tidak bisa mati, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Jika tidak, Shen Wuyu mungkin tidak tahu malu dan menyerang pemuda seperti dia sebagai seorang yang sangat kuat. Beberapa penyebab dan akibat harus diselesaikan cepat atau lambat. Luo Xiu mengangkat kepalanya dan menatap Shen Wuyu. Ucapan ini adalah tanda terakhir dari kekeras-kepalaan di hati Luo Xiu. Jika tidak, bukan karakternya untuk menelan amarahnya begitu saja seperti ini. Mata Shen Wuyu sedikit menyipit. Diam-diam, Luo Xiu, anak ini sangat berani. Di depannya, di depan begitu banyak orang, beraninya kau menyebutkan sebab dan akibat kepadaku? Sudah bertahun-tahun sejak dia memimpin klan dewa, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya dengan sikap dan nada seperti itu. Orang dengan kualifikasi ini setidaknya Wu Longsu dan Tai Qingsan. Setelah mengatakan itu, Luo Xiu menangkupkan tinjunya ke arah Tai Qingsan, lalu berbalik dan pergi. Mengenai Shen Wuya, ia tidak melanjutkannya, dan tidak perlu melanjutkan apapun. Di masa depan, jika dia dapat mencapai tingkat yang sebanding dengan Yang Maha Kuasa, sebab dan akibat ini akan terselesaikan. Bersambung.